Sebab hanya Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Lebih dari harta kami, lebih dari apapun juga yang ditawarkan dunia bagi kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami pilih Yesus. Sebab Yesus yang terindah dalam hidup kami. Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Yesus yang sudah mengangkat kami. Yesus yang sudah menolong kami. Yesus yang membawa kami dari glory pada glory, dari kemuliaan pada kemuliaan. Yesus kekasih hati kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarkanlah kami hari ini untuk terima firman Tuhan. Sebab kami tahu kami ini membutuhkan Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami harus bersama-sama dengan Tuhan. Kami harus ditolong Tuhan. Kami tidak berani takut untuk berjalan sendiri. Tapi bersama Tuhan Yesus, roh ketakutan itu akan disingkirkan. Sehingga tahun 2025 kami akan melangkah bersama Engkau. Dan kami tahu favor yang double favor akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima firman-Mu akan Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa yang menyertai kami akan lebih banyak. Yang menyertai kami akan lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami persembahkan dengan penuh sukacita dari tempat ini. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Kiranya pikiran hamba, perkataan hamba, hati hamba selalu tertuju kepadamu. Sehingga apa yang hamba sampaikan tepat seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada umat-Mu di kalongan ini. Dan kami percaya Tuhan, firman ini menjadi rema, firman ini menjadi berkat. Kami pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Engkau yang sudah memberikan yang terbaik bagi surga, katakan amin. Kemuliaan pada Tuhan. Dan juga seluruh pemain musik hamba Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Sebelumnya
saya ingin mengucapkan yang tadi pagi belum hadir, tapi hari ini hadir, saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2025 ini. Kiranya double favor akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa yang namanya favor, yang namanya kemurahan anugerah Tuhan itu tidak hadir kemudian pergi, tidak datang melewati saja, pas saja dalam hidup kita. Bahwa favor itu bukan sifatnya sementara, tapi favor itu sifatnya adalah lifetime. Jadi seumur hidup kita, dan saya katakan seumur hidup, baik di bumi nanti maupun di surga, kita akan merasakan yang namanya favor Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita percaya bahwa favor itu seumur hidupku. Favor itu bertahan dan akan tetap tinggal dalam hidup kita. Kita baca dulu di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-6. His favor lasts a lifetime. Favor yang bertahan seumur hidup. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Apa ini artinya Bapak Ibu Saudara? Pernahkah engkau merasakan satu ketika di dalam kehidupan kita, satu saat di dalam kegelapan, baik itu malam maupun dalam kesendirian kita, ya, kita merasakan suatu yang sangat menyesakkan hati kita, sehingga kita bisa meneteskan air mata kita karena sesaknya hati kita, karena ada persoalan, karena ada pergumulan, karena ada masalah, karena ada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, cara melewatinya bagaimana, cara menyelesaikannya bagaimana, sehingga kita sesak hati kita, dan akhirnya kita menangis malam-malaman, dan kita menyesal semalam-malaman, kita tidak tahu lagi, ya, sampai terjadi dalam kehidupan kita. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Kalau saya pernah, Bapak Ibu Saudara, ya, saat itu di mana rasanya sendiri. Tapi ketika saya tahu akan firman ini, bahwa tidak selamanya hidup kita itu ada di dalam kegelapan malam. Tidak selamanya masalah, persoalan, pencobaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak ada pangkalnya, tidak ada ujungnya. Tidak selalu seperti itu. Seperti malam yang terjadi dalam kehidupan kita, maka nanti akan ada fajar yang merkah, yang pasti akan fajar ini akan menyingsing, dan pasti akan pagi itu akan datang, dan pasti ketika pagi akan datang maka matahari akan bersinar penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Burung-burung berkicau, semua senang dan merasakan indahnya suasana pagi. Itu yang paling terasa indah sekali. Dan kalau kita melihat kehidupan kita juga seperti itu. Tidak selamanya malam, tidak selamanya kelam, tidak selamanya kita itu ada dalam kesusahan, penderitaan, kegagalan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Amin. Fajar itu kalau menyingsing tidak pernah terlambat, pasti sama seperti itu. Ya, itu sebabnya saya mengatakan favor itu seperti itu. Ya, favor itu seperti fajar yang merkah, sehingga ketika itu dikatakan sorak-sorai, sukacita pasti terdengar. Apa ini artinya? Satu ketika Tuhan sudah janjikan bagi kita, maka saudara dan saya penuh kemenangan. Saudara dan saya lepas dari penderitaan, lepas dari masalah, persoalan, pergumulan kita, karena pasti ada jalan-jalan keluar, pasti ada terobosan, pasti ada tangan yang tidak kelihatan namun perkasa luar biasa dahsyat yang akan menopang kita. Tidak dibiarkan saudara dan saya jatuh tergeletak, sebab tangannya akan menopang kita, mengangkat kita, bahkan akan mempromosikan saudara dan saya. Dan pasti kegagalan itu akan dirubah pada keberhasilan, dan pasti tangisan air mata dirubah menjadi sukacita, suasana duka akan menjadi suasana surgawi. Amin. Justru masalah akan menjadi mahkota beri kemuliaan pada
terima, aminkan itu dalam nama Yesus. Seperti juga Daud hambanya yang kekasih hati Tuhan itu. Daud itu seorang yang memiliki masa latar belakang, masa-masa dalam hidupnya yang pernah kelam. Daud awalnya pernah tereliminasi dari pemilihan seorang raja bagi bangsa Israel. Saat itu ketika Samuel memilih anak-anaknya Israel, yang diperlihatkan kakak-kakaknya Daud yang ganteng-ganteng, yang gede-gede, yang gagah-gagah, yang sudah dewasa, tetapi tidak terpilih semua. Maka dikatakan masih ada satu lagi anak yang lain. Oh, dia ada di padang belantara, hampir saja tereliminasi. Dan ketika dipanggil, ya ini, Pfeiffer itu mendatangi Daud. Pfeiffer itu membawa Daud dari padang belantara dengan 2-3 ekor domba, menghampiri Daud, membawa Daud untuk apa? Diurapi jadi apa? Jadi raja. Pfeiffer itu menghampiri seorang Daud sehingga dia menjadi raja, dan masa pemerintahannya cukup lama, Bapak Ibu, 50 tahun. Dan apa? Pfeiffer itu menghampiri Daud tidak pada itu, tapi sepanjang umur Daud sampai dikatakan dalam Mazmur, sampai memutih rambut itu, Tuhan tetap menggendong Daud. Amin. Bahkan sampai selesai, sampai Daud mati pun mati dalam kemuliaan Allah. Jadi Pfeiffer itu menghampiri Daud. Nah kemudian, kalau begitu apakah Daud ini orang yang sempurna? Apakah Daud ini orang yang tidak bercacat dan tidak bercela, tidak berdosa di hadapan Tuhan? Oh no, tidak. Kenapa Pfeiffer menghampiri Daud sepanjang hidupnya dengan penuh kemenangan? Kita lihat kehidupan Daud. Dia orang yang tidak sempurna. Dia jauh dari kesempurnaan. Ada berapa kali Daud juga mengecewakan hatinya Tuhan? Ketika Daud saat itu yang menjadi raja, maka dikatakan dia dengan kuasanya, dia dengan keberadaannya, kesombongannya, kegagahannya, oh dia ngincar Batseba. Ingat, ngincar Batseba harus jadi milikku. Ingat. Dan benar, apa yang dilakukan bukan hanya berzina, tetapi berzina dengan Batseba, tapi juga apa? Merencanakan pembunuhan pada suaminya Batseba. Ini dosa bertingkat. Tidak main-main apa yang dilakukan Daud. Apakah Daud sempurna di hadapan? Tetapi ketika Daud diingatkan, oh luar biasa, Daud itu bertobat, segera bertobat. Daud itu berbalik, dan ketika dia punya anak dari Batseba dan akhirnya anak itu mati, maka Daud dikatakan saat itu apa yang dilakukan? Dia menangis jadi-jadi, tapi dia mengerti, dan dia kemudian bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan dia memiliki anak lagi, yaitu Salomo yang penuh dengan hikmat. Ini luar biasa. Apakah Daud tidak pernah berdosa di hadapan Tuhan? Tidak sempurna di hadapan Tuhan, melakukan dosa, tapi segera bertobat, berbalik pada Tuhan. Saya percaya saudara dan kita tidak sempurna, kita penuh dengan kesalahan, kita seringkali juga melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah ketika firman Tuhan datang pada kita, segera sadar, segera bertobat, segera berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan segera datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Daud, apakah Daud itu orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Oh enggak. Daud orang yang sangat sombong. Karena apa? Ketika dia jadi raja, dia nyalai Tuhan. Nyalai karena apa? Karena dia sombong, dia menghitung, mensensus semua kekuatannya. Oh dia lupa kalau semua kekuatannya itu dari Tuhan, benar tak? Dia menghitung tentaranya, dia menghitung semua kekuatannya, dia membanggakan dirinya. Waktu itu yang menguasai beberapa wilayah. Apakah ini berkenan di hadirat Tuhan? Sama sekali tidak berkenan di hadirat Tuhan. Makanya itu Tuhan menghukum bangsa Israel. Yang kena siapa? Yang kena bangsanya. Dan akhirnya mereka mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Gara-gara siapa? Daud, rajanya. Jadi, kalau seorang pemimpin itu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, yang kena siapa? Yang kena semua. Makanya itu, doakan terus pemimpinmu, doakan terus gembala kita,
Doakan terus pemimpin-pemimpin kita. Amin, haleluya. Supaya benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, berkat itu langsung. Tapi kalau Daud besar di hadapan, yang kena semua bangsa kena semua. Daud lagi diperintahkan Tuhan, ya, harus begini, harus begitu, tapi dia dengan akal pikiran sendiri. Waktu memindahkan tabut perjanjian, apa yang dilakukan Daud? Ya, tabut perjanjian yang kudus, yang suci, yang menjadi lambang kehadiran Allah, diperlakukan Daud dengan apa? Sesuai dengan pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri. Apa yang terjadi? Kacau dan balau. Yang terjadi apa? Tidak karu-karuan, karena apa? Dan bahkan apa? Yang menderita apa? Akhirnya yang mati sama Usa, dinaikkan kereta. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Harus diusung para imam. Dan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Berapa langkah memberikan berapa langkah memberikan persembahan pada itu yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran Daud, ya, yang dikatakan Daud kekasih hati Tuhan, berkenan di hadirat Tuhan. Tetapi ketika Daud kemudian mengalami, ditegur, bahkan mengalami bencana tadi, Daud segera berbalik pada Tuhan. Selalu seperti itu. Ketika salah, mengakui salahnya, berbalik pada Tuhan. Dan Daud dikenal oleh Tuhan. Daud sampai masa akhir ada kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup Daud. Saudara dan saya aplikasikan. Kita banyak salah, tapi ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita mengalami, ya, Roh Kudus itu menegur hati kita. Roh Kudus itu tugasnya apa toh? Roh Kudus salah satunya tugasnya adalah menyadarkan saudara dan saya itu akan dosa-dosa kesalahan kita. Ini salah loh, ini tidak benar loh, ini jalanmu tidak betul. Dan kalau itu ditegur Roh Kudus, maka ayo kita segera datang pada Tuhan. Kita berbalik dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kemudian kita, ya, kembali lagi untuk menyembah, memuliakan Tuhan, taat sama Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya favor demi favor, kemuliaan demi kemuliaan akan kau dapatkan. 2025 ini kita berbalik pada Tuhan. Di awal ini kita diajak sama-sama untuk merenung, untuk koreksi diri, untuk memperbaiki segala tahun-tahun yang lalu. Ya, dengan awal ini kita sama-sama masuk di dalam doa dan berpuasa dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau ada teguran-teguran firman Tuhan, maka kita segera berbalik kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, firman Tuhan hari ini memang luar biasa keras pada kita, tetapi kita percaya bahwa favor Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahkan akan menghampiri engkau, mengejar engkau. Favor Tuhan akan mengejar engkau. Ya, favor Tuhan mengejar Daud, maka hari ini favor Tuhan mengejar engkau, dan engkau akan ada dalam anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, favor itu tidak akan habis saat kita ada kesalahan. Favor itu ketika kita gagal tidak akan meninggalkan pergi dari kita. Favor itu ketika kita, ya, ada malam yang ada kesedihan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada masalah persoalan yang tidak kunjung selesai. Baik itu persoalan rumah tangga, persoalan hubungan kita dengan teman-teman, mungkin ada satu yang rusak, mungkin ada satu fitnah, mungkin ada satu yang tidak mengenakkan hidup kita di tahun-tahun yang lalu. Tetapi itu, favor itu tidak akan meninggalkan kita. Justru tahun 2025 akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Rumah tangga dipulihkan, hubungan dipulihkan, keuangan dipulihkan, pekerjaan ditambahkan, salary ditambahkan, amin, haleluya. Promosi diberikan, amin, haleluya. Kenapa? Karena engkau dan aku dikejar oleh favor. Jadi jangan sekali-kali, jangan berani-berani mengucapkan bahwa aku sudah gagal, aku sudah tidak berhasil, aku sudah lelah, capek, aku tidak berdaya lagi, aku sudah kalah. Jangan sekali-sekali katakan aku kalah. Jangan sekali-kali katakan aku capek.
apalagi menyerah, pasrah itu tidak boleh. Pasrah, berserah itu memang harus berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau menyerah, pasrah karena menyerah, pasrah karena sudah tak berdaya lagi, itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan saudara dan saya powerful di tahun 2025 ini. Karena Tuhan menyediakan berkat itu double favor. Amin. Jadi kita harus bangkit, kita harus berapi-api lagi, menyala-nyala lagi. Kita harus semangat lagi, mengusahakan lagi. Jatuh gagal itu bukan akhir dari segalanya. Saya seringkali katakan, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru ketika kita gagal, bersyukur karena apa? Karena justru dengan kegagalan itu kita bisa merasakan tangan Tuhan itu menolong kita. Justru dengan masalah sakit penyakit, kita justru bisa merasakan mujizat itu kayak apa loh? Kesembuhan ilahi itu kayak apa loh? Pertolongan Tuhan yang ajaib itu kayak apa loh? Satu kali di awal tahun, baru menginjak 2025, baru 3 hari, seorang katakan sakit, ada satu benjolan di satu selangkangan. Maka dikatakan, aduh Bu, aku kayaknya sakit getah bening ini. Seluruh keluargaku ada yang meninggal karena getah bening. Aku takut. Tapi ketika mulai saya katakan, tidak. Jangan katakan seperti itu tuh. Jangan memvonis dirimu sendiri dengan semua akal pikiranmu sendiri. Ya, tetapi lihatlah Tuhan kita. Dia dokter segala dokter. Dia yang menyembuhkan dengan kuasanya yang ajaib pasti sembuh. Dan ketika ayo percaya, doakan seperti wanita pendarahan 12 tahun tuh. Bukankah itu tumor? Bukankah itu cancer mungkin di dalam kandungannya sehingga terjadi pendarahan 12 tahun lamanya? Tetapi justru karena menjamah jubah Tuhan, ada satu kuasa yang dinamis Tuhan, maka dikatakan dia sembuh. Tuhan katakan, karena imanmu engkau jadi sembuh. Dan benar orang ini percaya. Maka ketika doa, ayo doa, jamah, pondok daun, ayo masuk hadirat Tuhan. Ketika 10 hari, sekitar 10 hari, doa puasa 10 hari, dia telepon saya, Bu, benjolan itu lama-lama kok mengecil, dan akhirnya saya berangkat ke Kawangan, Ibu, benjolannya sudah hilang. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Dan semua clear, semua bersih, tidak ada apa-apa. Ya, karena apa? Karena percaya, iman, tumbuh. Bukan karena apa? Bukan karena kehebatan hamba Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah. Jangan katakan, aku sakit, tidak ada obatnya, kegagalan, jangan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, haleluya, haleluya. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demikian. Betul kan? Kalau udah demikian, habis, finish. Bukan kan? Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan demikian, ya. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi terus menerus setiap hari kita itu dapat mujizat, dapat kasih karunia. Amin. Terus. Haleluya. Jadi setiap hari kita penuh dengan kasih. Tuhan itu seolah saya tadi mau bawa aqua itu untuk dia. Seolah-olah itu menuangkan itu. Menuangkan, ya. Kayak menuangkan air itu ke bejana hati kita, hidup kita itu sampai melubih, ya, sampai melubih. Jadi tuangkan terus dituang, lama-lama itu gelas itu penuh gelas kosong itu, ya, dituang air terus penuh sampai melubih, ya. Jadi itu yang namanya kasih karunia demi kasih karunia itu seperti itu. Dipenuhi, penuh. Tidak separuh, tidak seperempat, tidak hampir penuh, tidak. Tapi penuh sampai melubeh. Amin. Kasih karunia itu favor yang berkelanjutan terus. Jadi
ketika ada hidup kita, mungkin orang lain, orang dunia mungkin yang belum kenal Tuhan, belum dengar firman Tuhan ini, belum datang hari ini, katakan hidupku kok penuh sialan ya, hidupku kok penuh ada masalah terus ya, seperti jatuh ketimpa tangga dan ketimpa genteng, ketimpa tiang, ketimpa apa ya. Belum selesai satu masalah sudah ada masalah yang lain ya. Aku kok sial terus gitu ya. Orang dunia. Tetapi saya mengatakan hari ini saudara dan saya, jangan stop bicara seperti itu. Tapi biarlah kita katakan, hidupku penuh dengan favor. Ayo kita katakan sama-sama ya. Bisa ya? Hidupku penuh dengan favor. Sekali lagi yang keras. Hidupku penuh dengan favor. Lihat kanan kiri apa suami istri. Hidupku penuh dengan favor. Mau apa kamu? Mau apa? Hidupku penuh dengan favor. Gak peduli orang ngomong apa. Tapi hidupku penuh dengan favor. Kemudian senyum, ketawa. Anda bermasalah, Anda punya persoalan, Anda punya kekurangan, ya. Hidupku penuh dengan favor. Ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga favor Tuhan itu selalu penuh, selalu berkembang, selalu saya tadi pagi katakan tebel. Bukan semakin menipis, tapi semakin tebel. Bukan trepes, tapi menonjol. Gitu ya. Bukan semakin trepes dan buat lubang yang dalam, tapi justru semakin muncul dan menonjol. Itu favor Tuhan dalam hidup kita. Ini menjadi tagline dalam hidup kita. Di garis ini penting dalam hidup kita. Favor Tuhan. Ya. Ada dua orang di dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab, tokoh. Ya, yang satu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan seperti Daud. Sudah saya katakan satu orang tokoh ini Daud tadi. Ya, jadi hidupnya semakin bersinar, hidupnya semakin hari jatuh bangun dalam dosa oke, jatuh bangun dalam permasalahan oke, tapi hidupnya itu tambah hari kita melihat jadi raja yang luar biasa, yang dikenal sampai hari ini, yang dikenal bukan Salomo, tapi sampai hari ini yang terkenal adalah Raja Daud. Ya, raja di mana hidupnya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, Daud. Tapi ada lagi yang dikatakan orang ini namanya Imam Eli. Imam Eli ini adalah pilihan Tuhan sebenarnya. Imam Eli mendapat favor yang dari Tuhan sebenarnya. Tapi kenapa Imam Eli ini mengalami ikabod? Apa itu ikabod? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Ikabod, kehilangan kemuliaan Tuhan. Jangan salah memberi nama. Ya, nama tokomu apa? Ikabod. Ada dalam firman Tuhan. Tahu artinya? Tidak tahu. Artinya kehilangan kemuliaan Tuhan. Terus dibusuk diganti. Diganti blessing gitu. Ikabod itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Eli itu mengalami ikabod, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Yuk kita baca firman-Nya dulu. Kenapa? 1 Samuel 2 ayat 28 sampai 30. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Memilih Eli, Tuhan yang memilih Eli, supaya ia tugasnya adalah mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Sungguh berjanji seperti itu. Tetapi sekarang
Demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadamu, jauh. Janji Tuhan itu menjauh. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sekali lagi, bahwa favor itu tidak melihat pada kesempurnaan, tetapi favor melihat kepada satu di mana orang ini menghormati hadirat Tuhan. Itu sebabnya Imam Eli ini sebenarnya adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Spesial karena apa? Ia dipilih dari semua imam, dari semua bangsa itu, bangsa Israel. Dia loh yang terpilih. Untuk apa? Untuk di hadapan Tuhan loh. Memberikan korban persembahan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Korban api-apian seluruh bangsa Israel kalau mempersembahkan lewat Imam Eli ini. Ya, tetapi apa yang terjadi? Karena apa? Karena kebocoran Imam Eli sendiri. Karena Imam Eli dan keluarganya tidak menghormati Tuhan. Mereka justru loba, serakah, menganggap tidak ada apa-apanya, tidak berarti apa-apa. Yang persembahan ini, ya, sehingga mereka tidak menghormati. Justru apa? Mereka menghina, seperti menghina. Dan orang yang menghina keberadaan Tuhan akan dipandang rendah dan akan kehilangan kemuliaannya, akan terjadi ikabut dalam hidupnya gara-gara tidak menghormati Tuhan, gara-gara tidak menjaga ya otoritas sebagai seorang ayah, kalah sama anak-anaknya. Hati-hati, kita tidak boleh kalah dengan anak-anak, kita tidak boleh mengalahkan. Artinya kita tidak boleh mengalahkan prioritas ini. Prioritas kita kepada Tuhan. Tapi kalau orang tua takut pada anak-anaknya seperti Imam Eli ini, makin lama makin merosot, makin lama makin gelap, makin lama makin jauh janji-janji Tuhan menjauh dari hidupnya, dan makin lama makin suram dan akhirnya apa? Habis, gak ada apa-apanya, mati dalam kebinasaan sia-sia, nganggep enteng anugerah Tuhan, nganggep semua biasa, ya biasa, mengabaikan perintah-perintah Tuhan, tidak menghormati lagi Tuhan, akan makin hilang, ya. Favor itu akan hilang. Kehilangan kemuliaan berarti ikabut. Saya percaya bahwa kita semua mengerti akan hal ini. Ternyata bukan karena kuasa, bukan karena kekayaan. Imam Eli betapa kuasanya, Imam Eli betapa kayanya, Imam Eli betapa ya punya otoritasnya. Bukan itu. Kita belajar bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kuasa, bukan karena kelimpahan, bukan apa yang Tuhan lihat. Karena apa? Karena attitude anak-anak Eli, Imam Eli sendiri tidak punya attitude. Attitude itu apa? Attitude itu adalah sikap hati, karakter, sikap hati di hadapan Tuhan. Tidak punya itu. Ya, tidak punya attitude. Yang Tuhan lihat adalah attitude kita. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan menentukan segala-galanya. Bagaimana favor itu bisa kita dapatkan. Bagaimana ketika kita menarik favor atau mengusir favor itu. Bagaimana kita membuka pintu untuk favor masuk dalam hidup kita. Atau kita justru menutup favor itu dalam hidup kita gara-gara attitude yang tidak baik, sikap hati yang tidak baik, karakter yang menjadi monster di dalam hidup kita. Orang pintar belum tentu. Kalau orang pintar karakternya tidak baik jadi monster. Tetapi kalau orang pintar attitude-nya baik, dia akan jadi master. Jadi ingat, bukan karena kesempurnaan, tetapi itu karena kemurahan Tuhan semata-mata, anugerah Tuhan semata-mata. Jadi jaga attitude kita di hadapan Tuhan. Terima favor. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah
kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita tidak dapat mengakses favor. Mengakses itu dapat jalan untuk kita ambil favor, sedot favor, menarik hadirat favor itu dalam hidup kita. Hadirat Tuhan mendatangkan favor dalam hidup kita. Kita tidak dapat ya menarik hadirat favor. Dan kalau kita masih congkak, masih sombong, masih angkuh, masih menutup diri kita dengan segala apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi ego kita, ditutup semua, tidak ada akses, tidak ada jalan untuk favor itu datang dalam hidup kita. Tidak bisa. Kalau kita congkak, kalau kita sombong, kalau kita angkuh, ya kita hanya melihat apa yang kita lihat dari sini. Ya, favor yang didapatkan itu seperti apa? Seperti satu pilihan dalam hidup kita. Kerendahan hati. Anda mau memilih apa? Memilih kita menyombongkan diri atau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Itu pilihan. Kenapa favor tidak ada dalam hidup kita? Kadang-kadang kita memilih yang salah. Kadang-kadang kita memilih yang tidak benar. Karena itu semua adalah pilihan. Hidup kita itu adalah pilihan. Mau jalan yang mana, mau yang bagaimana, itu adalah pilihan hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud but give grace to the humble. Jadi itu seperti apa? Clothe, pakai baju. Pilihan untuk kerendahan hati itu seperti orang pakai baju melekat terus, melekat. Kalau kita sudah memilih, ya saya beri contoh hari ini, kalau Anda lihat semua pelayan Tuhan, saya sendiri yang kotak-kotak, ya, kotak-kotak semua, kotak-kotak, ya, shalom, kotak-kotak semua semuanya lagi, ya, lihat aja, kotak-kotak semua yang ada. Ini milih kok, karena pas sudah diinstruksikan, hari ini seragamnya kotak-kotak, gitu ya. Pasti saudara tadi dari rumah milih apa? Milih kotak-kotak, gitu ya. Milih kotak-kotak. Nah, ini melekat setelah kita pilih, kita pakai, betul nggak? Tapi yang bangke jangan kemudian bangke Indonesia ya. Ini pelayan Tuhan yang hari ini melayani kotak-kotak. Memilih, memakai. Dan ketika dipakai, melekat nggak di badan? Melekat. Dan ini menunjukkan, oh ya, ini masih hidup. Ya, suaranya bagus, luar biasa. Menyentuh. Bawa dia kotak-kotak. Pembicara kotak-kotak ya. Pendamping pembicara kotak-kotak ya, suamiku gitu ya. Kemudian yang terima tamu kotak-kotak melekat. Oh ini pelayan Tuhan ya, oh ini hari ini melayani kerjaan Tuhan, melekat. Satu yang clothe yourself with humility, mencerminkan kerendahan hati juga demikian. Bukan secara otomatis, tetapi kita memilih untuk kerendahan hati ini. Ya, jadi bukan sesuatu yang otomatis, tapi itu pilihan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya percaya pasti saudara akan memilih ya yang terbaik, dan kita akan menarik favor Tuhan, memanifestasikan favor Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Lalu bagaimana kita pilih? 3 hal. Ingat-ingat 3 hal. Kita mau 3 hal ini ada dalam kehidupan kita supaya ini mencerminkan kerendahan hati kita, attitude kita, sikap hati kita di hadapan Tuhan yang Tuhan ajarkan hari ini di awal 2025 ini, supaya 2025 ini double favor terjadi sungguhan dalam hidup kita. Amin. Yang pertama adalah mau merendahkan diri. Rendah diri beda dengan merendahkan diri. Kalau rendah diri itu hati yang kecil, itu sikap hati yang pengecut. Rendah diri itu minder. Rendah diri itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, karena kita bukan orang yang selalu kita tuh jadi yang kecil, ya, jadi yang terlemah.
justru Tuhan akan mengangkat kita dengan anugerahnya. Jadi kalau orang rendah diri itu tidak diperkenan Tuhan. Tapi kalau merendahkan diri, ya, sikap merendahkan diri ini justru memiliki hati yang besar, memiliki jiwa pioner seorang pahlawan. Sikap hati yang diperkenan oleh Tuhan, merendahkan diri ini di hadapan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ada satu ya satu sikap ilustrasi ya pertanyaan seperti ini. Ayo, bagaimana sikapnya sampai tidak ada yang bisa menjatuhkan kau? Ya. Kalau kita sikap yang berdiri gini, bisa enggak orang jatuhkan kita? Bisa. Kalau kita sikapnya berlutut gini, bisa enggak? Bisa enggak kira-kira menjatuhkan saya? Bisa. Kalau kita bertelut seperti ini, bisa enggak? Bisa saja didorong pasti bisa. Tapi kalau kita sikap hati kita sampai kita glosor di hadapan Tuhan, ya bisa enggak? Bisa enggak? Jatuh ke sana bisa enggak? Kalau jatuh kurang jatuh. Proskuneo, tersungkur sampai tengkurap, tersungkur sampai tidak ada yang bisa menjatuhkan kita, karena kita sudah tersungkur di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu seperti itu, ya. Sungkur di hadapan proskuneo sampai bertahan, sampai kita tidak dapat yang lagi ada menjatuhkan kita, baru kita bisa terima favor yang dari Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Raja Manase. Raja Manase, ya, ini memerintah kerajaan Yehuda itu 52 tahun, lebih panjang dari Daud, ya. Raja Manase ini cukup panjang pemerintahannya. Tapi jangan dilihat dulu keberhasilan Manase memerintah kerajaan Yehuda 52 tahun, jangan dilihat keberhasilannya dulu. Lihatlah sebelum dia menjadi raja yang sukses, ya. Apa yang terjadi di awal-awal pemerintahannya? Apa yang dilakukan Manase? Ya, saat itu Manase itu anaknya Hizkia. Tahu Hizkia ya? Flashback Hizkia. Hizkia itu papahnya. Papahnya Hizkia itu raja yang baik, yang berkenan di hadirat Tuhan. Waktu itu menutup semua berhala-berhala, menutup semua tempat-tempat, menghancurkan semua tiang-tiang yang untuk penyembahan kepada berhala. Itu ayahnya, bapaknya, ya, Hizkia. Tapi apa yang dilakukan Manase? Ketika Manase menjabat sebagai raja, saat itu justru dia membuka, mas ditutup bapaknya, dibuka lagi. Ya, bukankah ini anak yang minta ampun jahatnya? Dibuka lagi. Untuk apa? Tiang-tiang didirikan lagi, penyembahan berhala biarkan lagi. Bangsa Israel itu menyembah berhala luar biasa. Bahkan apa? Bahkan katakan, berikan pada dewa-dewa mereka ini, anak-anak mereka dipersembahkan. Bukankah ini raja jahat? Anak-anak waktu itu dikorbankan. Maka di situ dikatakan lembah itu penuh dengan jeritan anak-anak yang dikorbankan itu. Kira-kira ngeri enggak saat itu? Punya anak-anak itu harus dikorbankan. Itu Manase. Sehingga apa? Murka Tuhan terjadi di awal pemerintahan Manase. Apa yang terjadi? Dihancurkan kerajaan Asyur. Manase ditangkap, dirantai, dibelenggu. Manase seperti seorang hamba, seorang budak, seorang yang diperlakukan, ya, oleh Raja Asyur itu, oleh orang-orang Asyur, ya, bukan sebagai orang saja. Maka saat itu Manase mulai, ya, sadar. Dia sadar di titik terendahnya ketika dia ada di bawah pemerintah Asyur itu. Maka dia sadar, dia sadar, aku salah, aku sudah berdosa, aku mengorbankan anak-anak tidak bersalah untuk dewa-dewa mereka, sudah membungkak salah. Gimana Tuhan akhirnya di titik terendah kau angkat ini, di titik terendah. Maka Manase merendahkan diri itu lagi, proskuneo glosor di hadapan Tuhan. Ampun, aku tidak minta apa-apa, aku tidak minta kejayaan lagi, tidak minta kerajaan lagi, tidak minta apa. Tapi aku hanya minta pengampunan yang dari Tuhan.
Dan apa yang terjadi? Ayo kita baca di dalam 2 Tawarik 33 ayat 12 sampai 13. Bagaimana ketika Manase merendahkan diri di hadapan Tuhan nenek moyangnya dalam keadaan yang terdesak ini. Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan, ketika dia terdesak, dia merendahkan diri, dia proskuneo, dia minta ampun. Maka Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan, walaupun dia tidak meminta apa-apa selain pengampunan, maka Tuhan mengabulkan semua doanya, mendengar permohonannya, membawa kembali ke Yerusalem, memulihkan kedudukan sebagai raja. Manase kemudian mengakui, ya ada Tuhan, ada Allah, Tuhan itu Allah. Manase dipulihkan, kerajaannya dikembalikan. Tapi kasih Tuhan, tidak apa-apa, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Di titik terendah kita, biarlah kita sadar, kita datang pada Tuhan, kita kembali pada Tuhan. Doa puasa 21 hari ini membawa kita, membentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pondok Daun yang ada di gereja ini membawa kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Highlight kegerakan gereja kita 1 jam berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Itu menjadikan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, bahkan apa? Favor demi favor akan dialami. Engkau akan dipulihkan kembali. Engkau akan dibawa kembali pada keadaan yang semula. Engkau akan disembuhkan dari sakit penyakit. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah karena apapun juga dalam hidup. Kekurangan, kegelisahan, masalah, apa yang harus kita lakukan, semua sudah diatur sama Tuhan. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan bagi engkau dan aku. Favornya itu bagi engkau dan aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya 2025 engkau akan dibawa dari kemuliaan, melihat kemuliaan, melihat kemuliaan, melihat kemuliaan. Anointing to see akan terjadi dalam hidupmu. Kau akan melihat mujizat, kau akan melihat pertolongan, kau akan melihat tangan Tuhan yang kuat, kau akan melihat ladang sedang menguning, kau akan melihat jiwa-jiwa, dan kau akan berdiri di hadapan Tuhan katakan, aku sekarang tahu, bukan dari siapapun juga, aku tahu bahwa engkau adalah Allah. Yesus Kristus Tuhan adalah Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Tuhan ada dan menolongku. Amin, haleluya. Oleh keajaiban, oleh pertolongannya, engkau dan aku, Tuhan tidak memandang apapun juga, tapi semata-mata adalah favor, itu adalah kemurahan Tuhan. Sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun kita penuh dengan kekurangan kesalahan, tapi yang Tuhan pandang adalah sikap hati kita, attitude kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menerimamu kembali, memulihkanmu, menyembuhkanmu. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan mengangkatmu, mengembalikan, membawa engkau dari favor kepada favor, favor seumur hidupmu. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yaitu mau menghormati. Kalau kita punya attitude yang baik, merendahkan hati kita mau menghormati Tuhan, kita mau menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, 1 Samuel 2 ayat 30b dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Menghormati di sini bukan sekedar sopan santun, tetapi menghormati di sini adalah keputusan hati. Tadi keputusan untuk memilih menghormati, memilih lebih dekat kepada Tuhan. Ini menghormati keberadaan Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, maka otomatis kita itu membuka pintu anugerah, pintu berkat, pintu favor itu masuk dalam hidup kita. Ya, yang sebetulnya tertutup, yang sebetulnya sudah lepas dari kita, tapi ketika kita menghormati Tuhan, maka jangan remehkan attitude, sikap hati menghormati Tuhan ini. Dianggap biasa saja. Tetapi ketika kita masuk
masuk lewat pintu itu, kita sudah siapkan dari rumah, kita sudah siapkan untuk masuk lewat pintu itu. Di sini ada hadirat Tuhan, di mana kita menghadirkan hadirat Tuhan di rumah tangga kita, pujian penyembahan, komsel, kelompok sel. Di situ ada hadirat Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, kemudian sepakat berdoa. Di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dalam hati kita, hidup kita ini ada hadirat Tuhan melekat kemana saja kita berada. Ada hadirat Tuhan yang kita bawa. Ya, seperti kita itu dibacem dengan hadirat Tuhan. Bagaimana sih ibu-ibu masak pempek bacem? Ya, tahu bacem pasti direndam semalam-malaman, pasti diungkep, ya, sampai itu merasuk, ya, sampai merasuk itu. Kita membawa itu hadirat Tuhan, ya, dalam hidup kita sampai merasuk, sampai kemanapun kita pergi kita merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana kita penghormatan kita kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi kita bisa memanage waktu-waktu kita itu, waktu-waktu untuk Tuhan. Memanage ibadah kita, ibadah untuk Tuhan. Memanage doa kita, doa untuk Tuhan, ya. Gereja Tuhan juga demikian, bukan karena liturgi, bukan karena rutinitas, ya. Sekali lagi, melayani juga demikian. Hati-hati terjebak dengan rutinitas pelayanan itu. Kalau engkau terjebak dengan rutinitas, engkau hanya merasakan sekedar jadwal, ya. Dan itu jadi beban, dan itu jadi berat. Tetapi kalau engkau melihat pelayanan ini, ya, kita melayani karena apa? Aku merindukan Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan. Aku mengalami hadirat Tuhan ketika aku melayani. Aku merasakan kemuliaan Tuhan ketika aku melayani. Rasanya hati damai dan terasa itu, ya. Bahkan ketika kita melayani, baru pujian pertama saja, wah, semua itu bisa merasakan kalau ada hadiratnya. Pasti ada air mata yang mengalir, pasti ada hati yang tersentuh. Baru awal, belum mulai, itu pasti ada hadirat Tuhan terjadi. Bahkan tidak hanya di sini. Kalau itu sudah meradius, saya percaya dari tempat ini, kalau semua mengalami menghormati hadirat Tuhan ini, radius berapa kilometer sudah terasa. Ternyata gereja ini ada hadirat Tuhan ini, ada kemuliaan Tuhan ini. Tidak heran waktu itu imam berkumpul dan kemudian pentahbisan bait suci waktu itu, maka kemuliaan Tuhan turun atas bait suci itu. Imam-imam itu sampai tidak bisa berdiri, karena kemuliaan Tuhan. Itu yang dinamakan menghormati Tuhan. Ayo kita berikan yang terbaik pada Tuhan. Jangan cepet-cepet kok suwe mentok. Nanti kok suwe. Udah berapa jam? Ya jam. Doa cepet-cepet. Doanya orang amin-amin. Kok gak suwe mentok? Kok gak suwe? Bulanku sak jam, bulan orang jam. Maunya cepat, maunya ekspres. Bukan rutinitas, bukan liturgi, bukan jadwal. Tapi kita sungguh-sungguh menghayati, meresapi, oh ya benar, ada Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang penghormatan kita kepada Tuhan, maka kita melihat kasih Tuhan terjadi dalam hidup. Itu sebabnya hormati Tuhan, hormati orang tua, hormati orang-orang yang ada di atasmu, maksud yang memimpin engkau. Hormati mereka, hormati juga orang-orang yang memberikan pendapat. Jangan ibaratkan pendapat kita yang paling benar, ya. Jadi menghormati orang yang memberi pendapat, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu jangan dibungkep. Anak-anak kita itu juga punya pendapat. Kita orang tua seringkali pendapat anak kita tidak didengar. Nah ini loh yang menjadikan anak itu berontak. Menjadikan anak itu menjadi jauh dari orang tua. Kenapa? Pendapatnya selalu tidak didengar. Tapi ketika kita mulai menghormati pendapat orang lain, termasuk pendapat anak-anak kita, istri kita, suami kita, ya, orang mungkin bawahan kita, mungkin orang-orang yang kita pimpin bisa jadi punya pendapat. Dengarkan dulu, hormati dulu, maka itu akan mendatangkan kebaikan, jalan keluar dari kita. Amin. Jadi menghormati, mau menghormati, ya. Kemudian yang terakhir, yaitu melayani Tuhan.
melayani Tuhan itu bisa ada akses favor yang lebih lagi. Karena melayani Tuhan ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita terampil dalam melayani, bukan. Tetapi melayani Tuhan lebih dari itu, yaitu kesempatan. Ayo bilang sama saya bareng-bareng, melayani itu apa? Kesempatan. Pelayanan pada Tuhan itu apa? Kesempatan. Melayani keluarga itu apa? Family, kesempatan. Melayani pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan itu apa? Kesempatan. Jadi namanya melayani Tuhan. Lebih dulu kita melayani Tuhan secara pribadi, face to face, hati Tuhan pada Tuhan. Melayani Tuhan, kesempatan. Selagi kita masih diberi kesempatan, kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau tidak mau memuliakan Tuhan, tidak mau buat kesempatan kita untuk melayani Tuhan secara pribadi, batu saja bisa dipakai Tuhan. Tuhan bilang gitu loh, batu saja bisa dipakai Tuhan. Tidak usah manusia, batu saja dipakai Tuhan. Tidak mau manusianya. Manusia diciptakan untuk apa toh? Malaikat manusia diciptakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Tidak bisa memuji dirinya sendiri. Makanya itu malaikat manusia untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya orang yang senantiasa memuliakan Tuhan, dia diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa memuliakan Tuhan. Ya, mengakses private family. Melayani family itu keluarga, itu adalah kesempatan. Ya. Jadi suami, istri, anak, family, keluarga, layani itu keluarga. Yerusalem itu kesempatan selagi kita masih bisa melayani. Jangan bertengkar terus, jangan selisih pendapat terus, jangan ke kanan dan ke kiri terus, tetapi rukun satu dengan yang lain, saling mensupport untuk warga yang sakinah glory di hadapan Tuhan. Kemudian melayani di tempat ini, melayani pekerjaan Tuhan ini kesempatan. Tidak datang 2 kali. Itu sebenarnya saya selalu katakan loh, ketika saya melihat jadwal itu sudah keluar, Pekalongan, seneng, kesempatan, bukan wah aduh sepuai, aduh, tidak, ya, justru kesempatan, masih diberi hidup, kesempatan bernafas, bisa membagikan firman Tuhan, ya jauh sekalipun, dilajur sekalipun, tidak jadi masalah, nggak ketok besok rumah semua badannya ya, tapi tidak apa-apa, ya justru senang kesempatan bisa ketemu saudara-saudara saya yang ada di Pekalongan ini. Nanti ganteng luar biasa, keempas, hati, sombong, rajin ya. Pokoknya baik semuanya, senang ya. Kalau terima pekerjaan yang dari Tuhan, ya ini kesempatan. Kalau Anda digerakkan jadi full time, itu kesempatan. Tidak semua orang yang jadi full time. Itu kesempatan. Full time bagaimana Bu? Oh itu kesempatan. Tidak semua orang loh bisa melayani. Orang yang mau melayani itu orang yang mau merendahkan hati. Kalau orang tidak mau merendahkan hati, tidak mungkin melayani. Betul tidak? Melayani dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kalau orang merendahkan hati, attitude, sikap hatinya baik, pasti dia mau melayani Tuhan. Pasti dia mau melayani keluarga. Pasti dia mau melayani pekerjaan Tuhan. Ini kesempatan. Itu sebabnya kalau dibuka, ayo dibuka. Ya siapa yang mau melayani Tuhan di gereja ini, segera daftar. Siapa yang mau melayani untuk berdoa, di sini tempat ini kurang berdoa, ayo berdoa 1 jam sebelum ibadah, datang untuk berdoa, daftar sebagai berdoa. Ini kesempatan. Kalau dibuka nanti encounter, saya dengar di Kalongan minta encounter, ya dibuka encounter, kesempatan, dipulihkan. Ayo kita memulihkan, ayo daftar. Bila perlu semua jemaat diajak ikut serta. Encounter, yuk di mana? Dilayani di mana? Setelah dipulihkan, memulihkan yang lain, amin. Setelah dilayani, melayani yang lain. Ayo dibuka kesempatan, melayani pekerjaan Tuhan oleh kelompok sel. Buka rumahmu, kelompok sel. Saya tadi pagi katakan, saya kok semakin hari semakin apal ya di Pekalongan. Hanya 3 kelompok sel. Di rumahnya Ibu Eni, di rumahnya Pak Andre, dan dengan Pak Teko di gereja. Apal sampean. Bertahun, ayo buka rumahmu yang bisa untuk datang hadir paling tidak 5 orang, 7 orang gitu. Ya, rumah segede itu kalau tidak dibuka kelompok sel, hadirkan, ayo. Setelah
lihatlah, tiba-tiba itu seperti lumbung itu. Orang-orang tuh akan berdatangan. Oh, betul, rumah saya tuh dibuka kelompok saya. Tetangga yang dengar puji-pujian, aku boleh nggak ikut? Boleh, boleh. Akhirnya penuh. Dibagi-bagi lagi, buka lagi, penuh lagi. Dibagi-bagi lagi, buka lagi, penuh lagi. Kalau Natalan bisa nutup jalan. Satu desa itu bisa Natalan sama-sama. Betul. Kemarin Natalan aja 150 orang. Karena apa? Dibuka lumbung. Rumah baik-baik kalau tidak dibuka untuk ini kesempatan. Kesempatan. Karena apa? Maleakhi 3:17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Siapa mau disayang Tuhan sebagai anaknya? Ada sebagian yang belum ya, gak mau disayang Tuhan sebagai anaknya. Siapa mau melayani Tuhan? Siapa mau jadi anaknya? Harus melayani Tuhan. Cablek kanan kirimu. Ayo nganggur saja. Yang nganggur dicablek. Ayo yang nganggur, yang dulu sekarang sampai selama-lamanya kuncang nanti gelap. Duduk di sini saja, diam, tidak ngapa-ngapain. Ya. Ayo mulai bergerak semuanya. Amin. Mulai bergerak semua. Ini adalah panggilan Tuhan seperti Zakaria, nanti mujizat akan terjadi. Zakaria itu melayani Tuhan. Makanya istrinya yang mandul saja dibuka kandungannya, jadi berkat. Ya, di istrinya Zakaria itu Elizabeth luar biasa. Ya ini. Jadi kunci menarik favor Tuhan adalah jadi favor, jadi berkat bagi orang lain. Melayani adalah kehendak Tuhan. Bukan Tuhan berharap kebaikan kita, tapi kita membalas cinta kasih Tuhan. Itu sebabnya jadi berkat, jadi favor. Dimanapun kita berada, gereja Tuhan jadi jawaban. Gereja ini adalah menyediakan apa? Bukan hanya firman saja, menyediakan roti, ya, roti makanan untuk yang lapar. Menyediakan apa? Menyediakan air, anggur untuk mereka yang kekurangan, yang kehausan, yang menderita. Disediakan semua gereja ini jadi jawaban. Itu sebabnya gereja Tuhan tidak hanya sekedar melayani di mimbar ini saja, tetapi justru ketika kita turun mimbar, ketika kita keluar dari gereja ini, justru kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan. Berbuat baik, lebih baik lagi, mendoakan banyak lagi orang-orang yang ingin doakan support mereka. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik, worship leader, dan seluruh pemain musik. Mari kita pujikan pujian yang terakhir. Tadi saya undang, cuma aku bangkit berdiri. Saya ingin sampaikan ya, bahwa saudara dan saya ini tanpa Savior tidak ada favor, betul. Savior itu keselamatan. Saudara dan saya sudah diselamatkan Tuhan toh. Savior sudah kita dapatkan semuanya, tapi favor harus kita perjuangkan, harus kita tarik, harus kita akses melalui kerendahan hati, merendahkan diri, menghormati orang lain, dan melayani Tuhan. Dan kemudian apa? Kita komitmen benar-benar dengan hati yang benar-benar humble untuk orang lain, melayani untuk orang lain. Dan kita benar-benar dapat double favor ini terjadi 2025. Saya udah cuma untuk bagi berdiri. Kita semua akan pujikan. Aku memilih siapa tadi? Memilih Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Memilih Yesus. Karena Yesus yang terbaik. Tidak ada yang menggantikan Yesus dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Yesus adalah harta yang paling berharga. Firman-Nya adalah anugerah harta yang luar biasa. Hanya Yesus selamanya dalam hidupmu. Haleluya. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, dan katakan, aku memilihmu. Aku memilihmu menjadi bagian yang terbaik dari hidupmu Tuhan. Engkau yang
2 Korintus 9 ayat 5 sampai 8 menjadi perenungan kita sebelum kita mempersembahkan. Camkanlah ini.